Pak Agus, kita sudah mendengar seperti apa OJK menyampaikan target di 2027 nanti ya. Ini untuk market share perbankan syariah bisa mencapai 10%. Bapak melihat target ini seperti apa? Saya kira target ini cukup realistis sebenarnya ya. Kalau ngelihat angka-angka tadi ya. Dan ngelihat juga potensi-potensi yang ada, yang tadi udah banyak dikemukakan oleh Pak Koko, Pak Egi sama Pak Sam. Itu saya sih optimis ya. Paling enggak saya ngelihat dari kondisi Bank DKI sendiri ya. Bank DKI memang saat ini kondisinya adalah bank konven yang memiliki unit usaha syariah. Saya cerita mengenai bagaimana unit usaha syariah di Bank DKI ini sekarang berkembang. Setidaknya dari tahun 2017-2023 pertumbuhan usaha syariah kita itu cukup bagus. Tahun 2023 kemarin kita sudah mencatatkan aset 9,4 triliun. Ini tumbuh year on year 18,8%. Gitu. Dengan CAGR 14,3% untuk 2017 sampai dengan 2023. Dan market share-nya itu sekitar 3,4% ini kalau terhadap UUS ya. Kalau terhadap keseluruhan dengan termasuk BUS, itu mungkin kita masih di 2%-an. Kemudian pembiayaan itu kita juga tumbuh di 17,3% year on year kemarin. Saya kira nanti tahun ini kita juga masih tumbuh di angka yang bagus. Mungkin akan sedikit ada perlambatan. Juga funding kita ada tumbuh kemarin di 17,3% juga sama. Market share kita di 3,19%. Nah, menjawab tantangan tadi, itu gimana sih sebenarnya kita akan naikin bisnis kita sehingga kita juga bisa naikkan atau tingkatkan market share kita. Setidaknya kami ada 3 strategi yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan akselerasi melalui implementasi DBLM, dual leverage dual banking leverage model DB. Ini kalau sekarang atau kemarin kita itu DBLM itu hanya di level head office, kemudian di jaringan itu kita gunakan masih dedicated cabang syariah. Nah, kita sebenarnya punya 281 cabang. 281 cabang ini ke depan akan kita implementasikan DBLM, di mana di semuanya itu nanti akan ada unit-unit syariah yang dedicated untuk pengembangan syariah di daerah tersebut, di cabang-cabang tersebut. Nah, ini saya rasa akan bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnis syariah Bank DKI ke depan. Yang kedua, kita juga melakukan shifting. Pada waktu yang lalu kita banyak di pembiayaan itu banyak di segmen komersial. Itu kita shifting ke UMKM dan consumer. Dan ini langkah ini sudah berhasil sebenarnya ya. Kalau kita lihat pada tahun 2020 komposisi segmen komersial itu 60% lebih, menjadi 45% di tahun 2023 ini, dan di semester 1 ini juga turun lagi komersialnya untuk UMKM dan konsumernya naik. Apalagi kalau nanti kita sudah terapkan strategi DBLM ini ke seluruh jaringan distribusi kita, itu mestinya akan ngeboost pertumbuhan UMKM kita. Dan ini juga merupakan strategi untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit sih sebenarnya. Kemudian sama dengan Bank Sumsel tadi sebenarnya, kita juga akan meningkatkan layanan digital. Kita sudah punya Jack One Mobile. Jack One Mobile kita itu di dalamnya termasuk untuk konven maupun untuk syariah, gitu, untuk UUS. Nah, sebagai informasi misalnya, UUS Bank DKI ini kemarin itu sudah memiliki 46.000 rekening tabungan yang dibuka secara online ya, melalui Jack One Mobile. Dan juga di dalam Jack One Mobile itu juga terdapat fitur untuk pembukaan deposito secara online. Dan ini semester pertama kemarin juga udah cukup bagus, ada pembukaan secara online sebanyak 2.500. Saya kira saya sangat optimis ya atas tantangan itu, sehingga dengan mudah-mudahan dengan ketiga strategi ini kita bisa menjawab itu. Baik, kita akan beralih ke Pak Koko. Kalau tadi disampaikan Pak Agus untuk bisa mendukung target 10% itu akan digencarkan di Bank DKI ini DPLM-nya. Kalau di Bank Al-Adin Syariah seperti apa, Pak Koko? Oke, izin Mbak Aneka, sebelum saya bicara tentang Al-Adin,
saya akan singgung sedikit tentang roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah yang dari OJK untuk periode 2023 sampai 2027 ya. Di dalam roadmap itu ada 5 pilar. Ya. Pilar pertama adalah kaitannya sama penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah. Pilar pertama. Nah, pilar kedua ini yang penting nih bagi saya, Direktur Al-Adin bagi saya ya. Pilar keduanya adalah akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Tadi Pak Aslam sudah menyebut digitalisasi, Pak Agus juga sudah menyebut digitalisasi. Nanti saya akan kupas tuntas khusus yang pilar kedua. Pilar ketiga adalah penguatan karakteristik perbankan syariah. Jadi harus ada USP, Unique Selling Proposition, unique product yang khusus untuk perbankan syariah. Kemudian yang keempat adalah tentang peningkatan kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang kelima, ini dari sisi regulasinya, dan kami sangat-sangat sepakat, sangat setuju, yaitu dengan penguatan, pengaturan, perizinan, dan pengawasan di perbankan syariahnya. Oke. Dari 5 pilar tersebut, pilar kedua, yaitu akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Di awal saya sudah sebut bahwa sejak 5-10 tahun terakhir, transformasi digital di Indonesia melambung gitu kan. Nah, sementara itu Al-Adin Syariah sendiri ini adalah kita bank digital. Jadi kita nggak ada cabang, Mbak Neke. Ya, dengan visi kita menjadi bank syariah terdepan di Indonesia. Ya, menjadi bank syariah terdepan, menjadi bank syariah digital terdepan. Sorry, saya kurang digitalnya nih. Ya, menjadi Al-Adin itu ingin menjadi bank syariah digital terdepan sesuai dengan roadmap dari OJK. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah ya dengan red ocean persaingan yang ketat ini, walaupun itu masalah, untungnya kebetulan saya juga di Aspisindo, syukur alhamdulillah di Aspisindo itu kita di sana ya Pak Agus, Pak Sam ya, kita itu rekat. Di era sekarang kolaborasi dan sinergi itu penting. Tadi Pak Sam menyinggung tentang membentukkan ekosistem. Pak Agus juga sama. Nah, mari bareng-bareng, Indonesia sangat luas, marketnya gede ini. Kalau kita bareng-bareng, sama-sama berkolaborasi bangun ekosistem, 7 menjadi 10% tadi, insya Allah segera bisa kita capai ya, Pak Agus ya, Pak Sam ya, Pak Iki ya. Jadi ini yang menjadi keyakinan kami, baik di industri maupun di Al-Adin. Jadi saat ini Al-Adin itu sudah menjadi satu-satunya bank syariah yang digital. Moga-moga dengan keberadaan kami ini, Pak Agus, Pak Sam, bisa menjadi contoh, bisa menjadi model bisnis yang digital yang, oh kayak gitu ya, nggak ada masalah, nanti kita kolaborasi, Pak Agus, Pak Sam, ya, untuk meramaikan industri keuangan syariah di Indonesia. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan bahwa eranya era kolaborasi, eranya bareng-bareng, bahkan di agama kita aja sebaiknya kalau kita sholat berjamaah. Kira-kira gitu ya, Pak Agus ya. Gitu Pak Adek.